Besar yang manakah? 4 berada di sebelah kanan negatif 2. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky di channel Cerita Sekolah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan yang dapat kita temui pada mata pelajaran matematika SMP kelas 7 di semester 1. Sebelum memulai, jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe serta share video ini agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Dalam pembelajaran matematika pada video kali ini, kita akan membahas tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan, pengertian bilangan bulat, dan operasi hitung bilangan bulat. Untuk bilangan pecahan, kita akan bahas pada video berikutnya. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Nah, misal di sini ada garis bilangan yang dimulai dari 0 ke arah kanan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ke arah kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan positif, dia berada di area warna hijau ini. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai seterusnya. Itu untuk bilangan bulat positif. Sementara untuk bilangan bulat negatif, angkanya dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, ke arah kiri dan seterusnya. Ada di area kotak warna merah ini. Kemudian untuk bilangan cacah, dimulai dari angka 0 ke arah kanan. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan asli dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu biasa ditulis dengan A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tanda titik-titik ini adalah angka seterusnya. Kemudian untuk bilangan cacah ditulis dengan C sama dengan buka kurung kurawal dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara bilangan bulat itu ditulis dari negatif tak terhingga, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang menjadi perbedaan adalah bilangan asli dimulai dari angka 1. Kemudian bilangan cacah dimulai dari angka 0. Sementara untuk bilangan bulat, dia dimulai dari angka berapapun. Mulai dari negatif, tak terhingga, hingga positif tak terhingga. Kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat itu sangat mudah. Yang pertama kita ambil titik tengahnya yaitu 0. Kalau ke kanan, dia angka semakin membesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini angkanya semakin membesar. Sementara untuk ke kiri, angka semakin kecil. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kita bandingkan angka 4 ini dengan angka negatif 2. Besar yang manakah? 4 berada di sebelah kanan negatif 2. Artinya 4 lebih besar dari negatif 2. Atau bisa dibilang negatif 2 lebih kecil dari 4. Jadi 4 ini ada di sebelah kanan negatif 2. Kemudian contoh yang lainnya negatif 1 dengan negatif 5. Negatif 1 ini berada di kanan negatif 5. Artinya negatif 1 lebih besar dari negatif 5. Jadi angka negatif 1 ini lebih besar dari negatif 5. Jika ditulis 4 lebih besar negatif 2 atau negatif 2
lebih kecil dari 4 dan negatif 1 lebih besar dari negatif 5 atau negatif 5 lebih kecil dari negatif 1. Simbol ini adalah simbol lebih besar dan yang sebaliknya ini adalah lebih kecil. Jangan sampai terbalik ya. Kita lanjut. Lawan suatu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat tersendiri itu ada lawannya. Bilangan bulat positif lawannya adalah bilangan bulat negatif. Dan sebaliknya, bilangan bulat negatif lawannya adalah bilangan bulat positif. Contohnya di sini ada 1 dengan negatif 1. Kemudian 2 dengan negatif 2, 3 dengan negatif 3, 4 dengan negatif 4, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke berikutnya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Konsep dasar penjumlahan dan pengurangan yang pertama, kalau dia ke kanan itu artinya maju. Misal di sini ada maju 4 langkah. Seperti permainan, kita diminta untuk maju 4 langkah. Dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Ini artinya maju 4 langkah. Kemudian kalau ke kiri artinya mundur. Kalau ke arah negatif. Misalnya di sini mundur 3 langkah. Dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Itu konsep dasarnya. Sehingga ditulis 4 maju mundur 3. 4 langkah maju ditulis 4. Untuk mundur 3 langkah ditulis negatif 3. Artinya dikurangin 3. Kemudian di sini ada contoh maju 3 langkah. Dari 0, 1, 2, 3. Kemudian mundur 5 langkah. Yaitu di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah negatif 2. Maju 3 langkah, kemudian mundur 5 langkah. Maka ditulis 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Di bagian sini ini adalah rumus dasarnya. A ditambah B itu sama dengan A ditambah B. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B di dalam kurung. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurang B di dalam kurung. Kemudian dalam penjumlahan bilangan bulat, contohnya di sini negatif 12 ditambah 5. Artinya dari bilangan 0 mundur 12 langkah dulu dan maju 5 langkah. Maka didapat negatif 7. Contohnya pada gambar seperti ini. Dari 0 mundur 12 langkah. 12 langkah. Kemudian maju 5 langkah. Maka hasilnya adalah negatif 7. Yang berlaku adalah rumus yang paling bawah. Negatif 12 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 12 dikurang 5 dulu. Maka ketemu negatif 7. Kemudian penjumlahan bilangan bulat berikutnya yaitu negatif 4 ditambah negatif 6. Artinya dari bilangan 0 mundur 4 dan mundur 6 lagi, maka didapat negatif 10. Contohnya di sini negatif 4 mundur 4 langkah, kemudian mundur lagi 6 langkah, maka didapat negatif 10. Penulisannya menggunakan rumus yang kedua ini. Negatif 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 4 ditambah 6 di dalam kurung dulu. Hasilnya ketemu dengan negatif 10. Kita lanjut lagi. Contoh penjumlahan bilangan bulat berikutnya. 7 ditambah negatif 3. Artinya dari bilangan 0 maju 7 langkah, kemudian mundur 3 langkah. Maka didapat 4. Pada gambar seperti ini. Maju 7 langkah, kemudian mundur 3 langkah. Maka hasilnya ketemu dengan 4. Maka berlaku dengan rumus yang ketiga ini. A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurang B.
7 ditambah negatif 3 itu sama dengan 7 dikurang 3, yaitu sama dengan 4. Jadi maju 7 langkah, mundur 3 langkah, ketemunya 4. Berikutnya sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif itu jika angkanya dibolak-balik nilainya sama. Misalnya di sini negatif 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah negatif 5. Hasilnya sama-sama menghasilkan negatif 3. Contoh pada gambar garisnya seperti ini. Untuk yang warna biru, negatif 5 artinya mundur 5 langkah, kemudian maju 2 langkah. Maka hasilnya ketemu dengan negatif 3. Kemudian kita akan coba yang angka warna hijau ini. 2 langkah maju ke depan, kemudian mundur 5 langkah. Maka hasilnya tetap bertemu di angka negatif 3. Sampai sini semoga kalian paham ya. Kemudian kita lanjut lagi ke sifat yang berikutnya, yaitu unsur identitas. Negatif 3 ditambah dengan 0 atau 0 ditambah dengan negatif 3 hasilnya sama, yaitu negatif 3. Contohnya pada bilangan di sini. Negatif 3 mundur 3 langkah ditambah 0, maka hasilnya tetap di sini. Kemudian angka berapapun jika ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah angka tersebut sendiri karena dia tidak akan berpindah tempat. Jadi negatif 3 ditambah 0, dia tidak akan berpindah tempat kemanapun karena penambahannya adalah 0. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ya. Berikutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini jika angkanya dijumlahkan, mau yang dikurung dulu yang dikerjakan itu hasilnya sama. Kita contohkan yang gambar bagian warna biru ini dulu. Mundur 4 langkah, kemudian maju 2 langkah, ketemu dengan negatif 2. Kemudian maju lagi 6 langkah, ketemu hasilnya adalah 4. Kemudian kita buktikan yang warna hijau ini. Mundur 4, kemudian maju 8. Hasilnya sama-sama di angka 4 ini. Jadi A ditambah B dikerjakan dulu dalam kurung, kemudian ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung. Hasilnya sama saja. Ini namanya sifat asosiatif. Berikutnya ada sifat tertutup, yaitu jika negatif 3, ini contoh, negatif 3 ditambah negatif 8, ketemu negatif 11. Negatif 3 artinya mundur 3 langkah, kemudian ditambah dengan negatif 8, mundur 8 langkah. Maka hasilnya ketemu dengan negatif 11. Jadi sama saja, negatif 3 dikurangin 8, hasilnya negatif 11. Kemudian berikutnya yaitu mempunyai inverse atau lawan. Misalnya negatif 3 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah negatif 3, hasilnya pasti 0. Berapapun angka yang digunakan, jika ditambahkan dengan lawannya sendiri pasti menghasilkan 0. Contohnya di sini, mundur 3, maju 3, hasilnya 0. Kemudian yang hijau, maju 3, mundur 3, hasilnya juga 0. A ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A, hasilnya selalu 0. Berikutnya pengurangan bilangan bulat. Di sini saya ambil contoh cerita Alvan bermain kelereng dengan Faris. Alvan kalah 5 kelereng. Kemudian Alvan bermain lagi dengan Maulana, dan Alvan kalah lagi 3 kelereng. Maka Alvan sudah kehilangan sebanyak 8 kelereng. Jika dibuat persamaannya, Alvan kalah 5 kelereng, yaitu mundur 5 langkah. Kemudian dia main lagi dengan Maulana, kalah lagi 3 kelereng. Maka negatif 5 dikurangin 3, ketemu negatif 8. Kalau dicontohkan dengan garis bilangan, negatif 5 mundur 5 langkah dulu. Nah, di sini Alvan sudah kalah 5. Kemudian dia bermain lagi,
kalah 3 kelereng, maka hasilnya adalah negatif 8. A dikurangin B sama dengan A ditambah negatif B. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu kalian untuk belajar untuk memahami matematika. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like serta komen serta subscribe serta share video ini agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.